Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita, fisika matematik, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas pokok bahasan baru, yaitu persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial. Mana persamaan diferensial parsial ini, kalau dilihat dari namanya, adalah persamaan yang mengandung turunan parsial. Oke. Nah, misal kita punya f sebagai fungsi daripada x dan y, misal x, y pangkat 3, kita sudah bahas dulu di bab persamaan diferensial. Jika kita do f x, y, ini do x, maka fungsi yang ini kita turunkan terhadap x. Kalau kita turunkan terhadap x, berarti y pangkat 3. Kalau misalnya kita turunkan terhadap do f x, y, kita turunkan terhadap y, maka kita akan dapatkan 3 x, y pangkat 2. Fungsi ini kita turunkan terhadap y. Ini sekilas tentang turunan parsial. Banyak persoalan fisika yang melibatkan persoalan turunan parsial, terutama di termodinamika. Jadi persamaan diferensial parsial itu ya persamaan yang mengandung persamaan turunan atau diferensial parsial. Kalau kemarin kita bahas persamaan diferensial biasa, dia mengandung terdapat turunan biasa di dalamnya. Baik, kita lihat salah satu persoalan fisika pertama yang melibatkan persamaan diferensial parsial, yaitu distribusi panas, oke? Atau distribusi temperatur. Distribusi panas, oke? Ini melibatkan persamaan yang kita sebut dengan persamaan Laplace. Persamaan Laplace. Nah, misal kita punya plat seperti ini. Ini. Di mana tingginya ini y-nya ini menuju tak berhingga. Ini hanya sebagai pendekatan kalau panjangnya ini, tingginya ini jauh lebih besar daripada lebarnya. Oke, ini menuju tak berhingga. Kemudian ini misalnya lebarnya kita ambil ini 10 cm. Nah, di ujung plat ini, di sisi plat ini temperaturnya di sini 0 derajat, di sini juga T 0 derajat, kita jaga supaya dia di situ 0 derajat. Kemudian di sini di plat yang ini T-nya sama dengan 100 derajat. Kalau kita gambarkan sumbunya,
Sini sumbu X. Di sini apa namanya? Sumbu Y-nya. Ini sumbu. Jadi kita punya plat seperti ini. Nah, distribusi distribusi panas pada plat ini diberikan oleh persamaan Laplace, di mana persamaan Laplace ini berbentuk turunan kedua dari temperatur itu sama dengan 0. Oke? Atau bisa kita tulis turunan parsial temperatur terhadap X ditambah turunan kedua temperatur terhadap Y ini sama dengan 0. Kalau kita bekerja di 3 dimensi berarti ada dy dz. Nah, hal pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan ini atau mendapatkan solusinya itu kita kenal dengan separasi variabel. Jadi banyak nanti persoalan-persoalan fisika yang menerapkan solusi separasi variabel ini, baik kita bekerja di koordinat kartesian ataupun bekerja di koordinat bola. Nah, untuk contoh di koordinat bola separasi variabel ini, saya sarankan Anda lihat video kuliah penyelesaian persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Nanti saya bagikan linknya. Di sana kita juga menggunakan separasi variabel, tetapi nablanya di sini, kalau nablanya di sini dx pangkat 2, jadi nabla di sini, nabla pangkat 2 di sini, ini sama dengan do x pangkat 2, do y pangkat 2. Kalau ini di koordinat kartesian, kalau di koordinat bola, di sana diberikan bentuknya. Oke. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah separasi variabel, yaitu memisahkan antara variabel X dan variabel Y. Jadi kita T sebagai fungsi daripada X dan Y kecil, ini adalah fungsi daripada X besar, ini fungsi dari X, dan Y besar sebagai fungsi daripada Y. Ini kita separasi variabel, kemudian ini kita substitusi masuk di persamaan ini. Oke, kita substitusi masuk di persamaan itu, kita akan dapatkan yang pertama ini. Jadi kalau T-nya diganti ini do X Y do X pangkat 2. Nah, Y ini bukan fungsi dari X, tapi dia adalah fungsi dari Y. Tidak kelihatan. Jadi X ini fungsi daripada X, Y fungsi daripada Y. Jadi X Y ini merupakan dianggap sebuah konstanta jika dia diturunkan terhadap X. Oke. Sehingga bisa kita tulis ini menjadi Y
ini menjadi dx, ini d2x, dx pangkat 2. Kenapa di ruas kanan itu jadi dx, bukan do, karena dia bukan turunan parsial lagi. Sehingga persamaan yang ini, bisa kita tulis menjadi, ini persamaan itu bisa kita tulis menjadi y d2x dx pangkat 2 ditambah x d2y dy pangkat 2. Oke. Ini sama dengan 0. Oke, jadi inilah hasil separasi variabelnya. Oke. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan xy, jadi ini dikali x y, sehingga yang suku yang pertama ini jadi, bukan dikali, dibagi. Nah, kalau suku yang pertama ini dibagi, jadi seper x dx d2x dx pangkat 2 tambah seper y d2y dy pangkat 2. Ini sama dengan 0. Oke, kita bisa tulis seperti ini. Tulis. Ini sama dengan minus seper y d2y dy pangkat 2. Nah, coba perhatikan, ruas kiri itu fungsi daripada x dan ruas kanan adalah fungsi daripada y. Jadi bisa kita lihat ruas kiri adalah fungsi daripada x dan ruas kanan adalah fungsi daripada y. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ini hanya bergantung x kemudian yang ini hanya bergantung atau fungsi dari y. Oke, sehingga kita bisa tuliskan seper x d2x dx pangkat 2 ini sama dengan minus k pangkat 2. Oke. Dengan k, jadi bisa kita anggap ruas kanan itu kita bisa anggap sebagai konstanta terhadap x karena dia hanya bergantung pada x. Dengan k pangkat 2 sama dengan seper y d2y dx dy pangkat 2. Nah, ini sekarang kita sudah dapat dua persamaan diferensial biasa. Oke, kita sudah mendapatkan dua persamaan diferensial biasa. Kita tahu bahwa solusi persamaan yang pertama itu kita sudah pelajari di persamaan diferensial biasa. Solusinya untuk x ini berbentuk seperti ini, A sin kx berupa fungsi trigonometri, B cos kx. Kemudian y
ini merupakan fungsi eksponensial C E minus K Y ditambah D E minus K Y. Oke, nah untuk menentukan berapa A, B, C, D-nya ini kita nanti lihat syarat batasnya. Oke, kita copy yang ini. Jadi ini adalah tadi syarat batasnya. Persoalan pertama gambar pertama yang tadi kita sudah bahas. Jadi di sini T-nya sama dengan 0. T-nya sama dengan 0, di sini juga T sama dengan 0. Kecuali di sini T-nya 100 derajat. Di sini juga di Y menuju tabel hingga, T-nya juga sama dengan 0. Oke. Ini syarat batasnya. Jadi kita ingin menentukan, kita tadi sudah punya solusi X A sin KX ditambah B cos KX. Oke. Kemudian Y sama dengan CE KY ditambah DE minus KY. Nah, untuk sekali lagi saya ulangi, untuk menentukan berapa nilai A, B, konstanta A, B, C, dan D di sini, kita akan meninjau syarat batas dari persoalan ini. Syarat batas yang pertama, kita bisa lihat untuk Y menuju tak berhingga T sama dengan 0 derajat. Oke. Berarti Y tak berhingga ini sama dengan C tak berhingga ditambah D E minus tak berhingga. Karena ini harus sama dengan 0, maka dengan kata lain, yang ini E pangkat minus tak berhingga sama dengan 0, ini tak berhingga, berarti nilai C ini harus sama dengan 0. Oke, jadi dari persamaan ini kita dapatkan bahwa syarat batas C sama dengan 0. Oke. Kemudian yang kedua, syarat batas yang kedua. Jadi syarat batas yang kedua, ini X ini 10, berarti di sini X-nya 10. Oke, dalam sentimeter di sini ya. X-nya sama dengan 10 di sini. Oke, di situ X-nya sama dengan 10 cm. Kita lihat syarat batas yang itu. Jadi untuk X sama dengan 10 cm, oke, kita pakai 10. Kita X sama dengan 0 dulu. Oke, jadi X sama dengan 0 yang di sini. Itu X sama dengan 0 dan 10 itu nilainya 0. Tapi kita mulai dulu dari X sama dengan 0. Ini T-nya juga sama dengan 0
derajat. Atau dengan kata lain, X-nya X 0 berarti A sin 0 ditambah B cos 0. Oke, ini harus sama dengan 0. Kita tahu kita tahu bahwa sin 0 ini nilainya 0, cos 0 itu nilainya 1. Oke, jadi itu nilainya 1, sehingga supaya ruas kanan sama dengan 0, berarti nilai B harus sama dengan 0. Berarti dari syarat batas yang kedua, kita dapatkan nilai B sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah dapatkan 2, C-nya 0, berarti di sini ini C-nya 0, B-nya 0. Oke. Sekarang kita lihat untuk X sama dengan 10. Oke, kita lihat untuk X sama dengan 10. Untuk X, lihat untuk X sama dengan 10. Oke, 10 cm. Nah, ini syarat batasnya. T-nya juga sama dengan 0 derajat. Sehingga kita punya YX 10 berarti A sin K kali 10 ini sama dengan 0. Kita tidak tuliskan B-nya karena kita tahu tadi B-nya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, sin 10 K sama dengan 0. Sin 0 itu adalah sin NP. Oke, jadi kalau sin NP itu sama dengan 0 selama N-nya ini integer. Oke, selama N-nya ini adalah integer. Jadi sin P sama dengan 0, sin 2P, sin 3P itu semuanya sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapatkan K dengan mudah, K sama dengan N P per 10. Oke, jadi kita dapatkan K sama dengan NP per 10. Sehingga kalau kita kembali, kita bisa dapatkan solusinya. Kita dapatkan solusinya, T tadi solusinya X, Y, itu merupakan X dikali dengan Y. Berarti X-nya tinggal A sin KX berarti NP per 10, Y-nya tadi tinggal D, berarti D E pangkat minus K, berarti sini NP per 10 Y. Oke. A dan D ini merupakan sebuah konstanta, bisa kita ganti menjadi konstanta baru, anggaplah konstantanya itu kita simbol dengan F. Berarti solusinya adalah F E minus MP per 10 Y sin NP per 10, sorry, di sini ada X. Oke, jadi ini adalah solusinya. Nah, untuk menentukan nilai F-nya, kita akan lihat syarat batas yang terakhir. Nah, coba perhatikan solusi persamaan ini, yang terakhir ini, T, X, Y, ini merupakan solusi untuk beberapa nilai N, dari N 0 sampai tak berhingga.
Nah, untuk Y sama dengan 0, dengan T sama dengan 100, nah ternyata solusi ini tidak memenuhi, solusi yang di dalam kota ini tidak memenuhi syarat batas yang terakhir, sehingga tetapi kombinasi linear dari solusi ini itu juga merupakan solusi. Jadi kita sudah bahas di persamaan diferensial biasa bahwa jika dua buah solusi saling independen, maka kombinasi linear dari solusi tersebut juga merupakan solusi persamaan diferensial tersebut. Sehingga bisa kita tulis T, solusinya secara umum. T, X, Y adalah kombinasi linear. Kombinasi linear itu penjumlahan dari N 0 sampai tabel hingga F E minus NP per 10 Y sin NP per 10 X. Oke, jadi ini adalah solusi umumnya. Jadi ini adalah solusi umumnya. Yang terakhir ini adalah solusi umumnya. Sekarang kita substitusi. Nah, di sini substitusi T sama dengan 100 untuk Y sama dengan 0. Oke. Berarti kita bekerja di syarat batas yang ini. Oke. Syarat batas yang ini itu adalah T sama dengan 100 di Y sama dengan 0. Enggak, kita dapatkan persamaan. Ini T, Y sama dengan 100, syarat batas di Y sama dengan 100. Ini kita dapatkan sigma, di Y sama dengan 0. Di Y sama dengan 0 berarti sama dengan sigma F N 0 sampai tabel hingga, sorry di sini ada Fn. E pangkat 0. Oke, berarti di sini karena Y-nya 0, berarti di sini ini coba perhatikan ini jadi E pangkat 0 yang ini. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti saya tidak usah tuliskan, berarti tinggal sin NP 10 per kali X. Berarti sin NP per 10 X ini sama dengan 100. Oke, jelas ya? Karena syarat batasnya sama dengan 100. Nah, persamaan 55 ini, coba perhatikan persamaan 55 ini merupakan, kalau Anda lihat, ini merupakan deret Fourier sinus. Oke, ini adalah deret Fourier kosinus. Di mana dalam deret Fourier kosinus itu kita sudah bahas, kalau koefisiennya sin itu adalah Bn. Oke, jadi ini adalah tak lain adalah deret Fourier dengan Fx sama dengan 100 dan L-nya sama dengan 10. AN-nya sama dengan 0, BN-nya berarti BN-nya di sini sama dengan Fn. Oke, Fn. Sehingga Fn ini bisa kita tentukan dengan menghitung Bn. Nah, kalau Anda buka kembali catatan kuliah deret Fourier-nya, Bn itu ditentukan dengan integral 2
per L. Jadi kalau ini 2 per L, jadi integral 0 sampai L. Ini kalau periodenya 2L ya. Fx sin Npx per L dx. L-nya 10, misalnya kita substitusi langsung, berarti 2 per 10, integral 0 sampai 10, fx-nya 100, sin npx per 10 dx. Oke, ini 100, sorry. Ini bisa kita tulis. Ini hasil integralnya adalah 200 ini, yang ini 200 kali 200 bagi 10 berarti 200 bagi 10 berarti 20. Sorry, bisa kita tulis 20. Hasil integralnya ini adalah 10 per NP, integralnya sin itu adalah minus cos NPX dengan syarat batas 0 sampai 10. NPX per 10. Kita substitusi masuk nilai syarat batasnya, kita dapatkan 200 per NP, 20 kali 10, 200 per NP, minus cos, berarti kalau X-nya sama dengan 10, berarti cos, ini kalau X-nya sama dengan 10, berarti X sama dengan 10, ini di cos min cos N P 10 P per 10. 10-nya habis, berarti tinggal min cos NP. Di sini min cos NP ditambah minus tambah cos 0. Oke, kita tahu cos 0 itu sama dengan 1. Cos NP itu bergantung apakah N itu genap atau ganjilan. Berarti ini bisa ditulis BN atau Fn, dalam hal ini Fn, ini sama dengan 200 per NP, 1 kurang cos NP. Coba kita lihat. Ternyata cos NP ini, cos NP, cos NP ini bernilai 1 untuk N ganjil, bernilai minus 1, cos P itu minus untuk N ganjil dan bernilai 1 untuk N genap. Oke. Karena apa? Ini review saja. Karena kalau Anda lihat grafiknya, dia berbentuk seperti ini. Oke, di sini
1 berarti di sini 2pi. Di sini pi, di sini 3pi. Oke. Si minus 1. Jadi untuk n-nya ganjil dia minus 1, kalau n-nya genap dia 1. Oke. Hingga bisa di sini bisa kita tulis Bn ini bernilai, nah kalau dia genap, dia ganjil berarti 1 kurang minus 1. Berarti kalau ganjil, ini bernilai 2. Oke, ini bernilai, ini nilainya 2 untuk ganjil. N ganjil berarti di sini 2 kali 2 berarti 400 per N pi. Ini untuk N ganjil. Nah, untuk N genap, ini N genap, yang ini bernilai 1, berarti 1 kurang 1 berarti sama dengan 0. Berarti Bn, kita dapatkan Bn sama dengan 0 untuk N genap. Oke. Sehingga kita dapatkan solusi persamaan diferensialnya. T tadi T sama dengan 400 sigma Fn, N sama dengan 0 sampai tak berhingga apa tadi? E pangkat minus NP per 10 Y di sini sin NP per 10 X. Nah, ini bisa kita tuliskan T X Y, Fn-nya ini 400 per NP, berarti 400-nya 400 per P-nya bisa dikeluarkan sebagai konstanta. Nah, suku yang pertama berarti N-nya sama dengan N-nya sama dengan 1. Oke, N-nya sama dengan 1 karena yang bernilai hanya yang untuk genap, ganjil. Oke. E minus P Y per 10 sin NP, PX karena N-nya sama dengan 1 per berapa ini? Per 10. Oke. Kemudian suku yang kedua berarti sepertiga, yang ada nilainya N-nya ganjil, E pangkat minus 3pi per 10 sin 3pi X per 10 dan seterusnya. Oke. Jadi inilah solusi persamaan diferensial parsial dari persoalan yang kita bahas sebelumnya. Oke. Persamaan diferensial ini bisa kita temui di persamaan difusi, aliran panas, persamaan Schrödinger, dan persamaan gelombang. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas contoh penerapan yang lain tentang persamaan diferensial parsial. Nanti juga kita akan untuk persamaan diferensial dalam koordinat bola,
Anda bisa lihat di kuliah fisika kuantum, video fisika kuantum saya untuk atom hidrogen. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.